Swastika Mulia Indo Kupang, kelas B Sistem Informasi. Kami dari kelompok 1 pengantar teknologi dan sistem informasi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen-komponen perangkat keras, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Cindy Yohana Ulanda Mauk. Nama saya Hendriati Konstantia Tumaina. Nama saya Nama saya Kristianti Kumbi. Nama saya Arini Kusina Girisolen. dan saya Silvester Basari. Pertama, power supply. Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi memberikan tegangan dan arus listrik pada komponen-komponen lain, misalnya motherboard, hard disk, dan lain-lain. Dan di dalam power supply terdapat 6 komponen, yaitu 1. Transformator. Transformator adalah komponen yang fungsinya untuk memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian melalui induksi elektromagnetik. Yang kedua, dioda, yaitu komponen yang berfungsi untuk menghantarkan arus tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Yang ketiga, kapasitor, yaitu komponen yang berfungsi untuk penyempurna dan penyearah dari tegangan AC ke DC. Yang keempat, resistor, yaitu komponen yang membantu power supply untuk menurunkan tegangan, membagi tegangan, dan juga membatasi arus listrik yang masuk. Yang kelima, IC regulator, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tegangan pada rangkaian elektronik. Dan yang terakhir, LED, yaitu bahan semikonduktor dalam power supply. Ada juga komponen yang terdapat di bagian luar power supply, yaitu yang pertama, mains power. Mains power adalah tombol power pada power supply. Yang kedua, fan. Fan adalah kipas yang ada pada power supply yang berfungsi untuk mendinginkan power supply tersebut. Yang ketiga, modular port. Modular port adalah komponen pada power supply yang berguna untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer. Kedua, motherboard. Motherboard sendiri yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Pengertian lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chips BIOS, program penggerak, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Fungsi motherboard pada umumnya adalah menghubungkan komponen penyusun sebuah komputer. Motherboard bisa dikatakan sebagai tulang punggung, backbone dari sistem komputer. Semua komponen komputer pasti terhubung dengan motherboard, baik langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen pada motherboard. 1. RAM slot, berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori. Yang kedua, CPU socket, berfungsi sebagai tempat prosesor. Yang ketiga, I/O port, berfungsi sebagai tempat melekat port atau soundcard. Yang keempat, PCI slots, berfungsi sebagai tempat VGA card. Yang kelima, standoff, berfungsi sebagai sebuah siklus logam kecil atau plastik yang menempel pada casing komputer dan mengunci motherboard pada casing. CMOS, baterai, sebuah baterai yang digunakan BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer casing. SATA port berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke
motherboard. Chip adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utama motherboard. PC, fungsi dari Southbridge adalah mengatur kerjaan perangkat semacam IDE, controller, PCI bus, ROM, BIOS, keyboard, mouse, USB, headlamp, modem dan fungsi satu atau sound lainnya. Power lamp adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard, dan ini bertindak sebagai reminder atau perangkat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor atau sering disebut dengan otak komputer mempunyai soket khusus pada motherboard. Prosesor sendiri merupakan komponen komputer yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Pada umumnya, prosesor berfungsi sebagai alat pemroses data yang diterima dari input yang akan menghasilkan output. Ketika prosesor memproses data, ini juga akan saling berhubungan dengan komponen-komponen komputer lainnya, terutama hard disk dan RAM. Dalam prosesor juga ada komponen lagi, yaitu head plate, dengan fungsi untuk mengaliri arus panas dan dingin. Saya juga akan menjelaskan tentang hard disk, di mana hard disk merupakan perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi. Hard disk, kita sendiri tahu bahwa hard disk merupakan komponen penyimpan data yang permanen, di mana jika sebuah hard disk rusak, maka semua file, semua data yang ada di dalamnya akan ikut menghilang. Hard disk, ada hard disk internal dan ada hard disk eksternal. Hard disk internal merupakan komponen bawaan dari sebuah PC, entah CPU maupun laptop. Sedangkan hard disk eksternal tidak terpasang, tetapi dia menggunakan kabel USB khusus antara sebuah PC dan sebuah hard disk untuk berbagi data. Saya akan menjelaskan CPU cooler beserta komponen-komponen yang ada pada CPU cooler. CPU cooler atau pendingin CPU adalah perangkat yang dirancang untuk menarik panas dari CPU, sistem, dan komponen lain dalam casing. Berikut komponen-komponen pada CPU cooler. Yang pertama, power. Power adalah untuk menyalakan fan. Yang kedua, heatsink fan merupakan komponen yang digunakan pada komputer maupun laptop yang mempunyai fungsi utama untuk mendinginkan komponen tertentu yang berusaha untuk dilindungi. Yang ketiga, cooler plate atau pendingin yang dirancang untuk menarik panas dari CPU dan komponen lain dalam casing. Yang keempat, briquet berfungsi mengunci fan dan motherboard. Dan yang kelima, fan berfungsi untuk mengeluarkan dan memasukkan udara secara berkala supaya suhu di dalam CPU dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya adalah cool fan. Cool fan juga mempunyai beberapa komponen. Yang pertama adalah fans. Fans juga sering disebut baling-baling. Baling-baling kipas ini mengeluarkan angin pada saat baling-baling berputar dan mendinginkan komponen-komponen di dalamnya. Dan yang kedua adalah motor. Motor juga sering disebut sebagai dinamo, yaitu kumpulan besi di dalamnya untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
yang dimana akan membantu memutar baling-baling kipas tersebut. Yang terakhir adalah memori atau RAM. Memori atau RAM ini mempunyai komponen-komponen antara lain. Yang pertama, memory chips. Memory chips adalah perangkat semikonduktor untuk menyimpan informasi dalam bentuk muatan listrik. Yang kedua, konektor. Konektor adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan RAM atau memori pada motherboard agar bisa dibaca pada saat PC itu digunakan. Dan yang terakhir adalah lock. Komponen ini yang berfungsi untuk mengunci supaya tidak goyang dan tetap pada posisinya apabila PC itu dipindahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.